Hai semuanya, Assalamualaikum. Saya Rosalinda dengan NIM D1A020464. Saya dari kelas HTNG1, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang asas kedaulatan rakyat. Untuk lebih jelasnya, mari saksikan video setelah ini. Asas kedaulatan rakyat. Ada yang tahu nggak sih apa aja asas-asas HTN? Ternyata asas-asas HTN dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada asas kedaulatan rakyat. Yang kedua ada asas negara hukum. Yang ketiga ada asas negara kesatuan. Kemudian yang keempat ada asas pemisahan dan pembagian kekuasaan. Dan yang terakhir ada asas kekeluargaan. Pada video kali ini, kita akan lebih fokus terhadap asas kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat. Pada materi kali ini, hal-hal yang akan kita bahas adalah pengertian dari kedaulatan dan kedaulatan rakyat, dasar hukum, kemudian perbedaan formulasi Undang-Undang Dasar 1945, pra-amandemen dan pasca-amandemen. Dan yang terakhir, ada implikasi perubahan rumusan asas kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar. Pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi dalam negara adalah rakyat, melalui wakil-wakilnya dan pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Asas kedaulatan rakyat dapat disamakan dengan asas demokrasi, yang dimana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dasar hukum pra-amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan kedaulatan rakyat tersebut membawa konsekuensi adanya supremasi MPR. Rumusan tersebut juga implikasinya hukum yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Ada beberapa implikasi di bidang ketatanegaraan pasca amandemen. Pertama, menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kedua, MPR memilih presiden. Ketiga, MPR yang mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga tinggi negara lain. Keempat, presiden menerima mandat dari MPR. Yang kelima, kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan presiden. Keenam, kekuasaan yang besar pada presiden. Ketujuh, DPR tidak sepenuhnya mengembangkan dan menyalurkan aspirasi rakyat karena adanya mayoritas tunggal. Terakhir, ide parpol tidak berkembang. Dasar hukum pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar RI 1945 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Isi pasal tersebut mengandung makna supremasi konstitusi atau supremasi hukum. Supremasi konstitusi yang dimaksudkan bahwa konstitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam suatu negara, atau the supreme law of the land. Dengan demikian, dapat disimpulkan konstitusi sebagai keputusan politik tertinggi menurut Carl Schmitt, merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara.
Semua kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus berlandaskan konstitusi. Karena supremasi konstitusi dan kehidupan bernegara harus berlandaskan konstitusi, maka konstitusi harus dikawal agar tidak dilanggar. Kalau ada pelanggaran konstitusi, maka lembaga yang berhak untuk menegakkan pelanggaran adalah Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa implikasi ketatanegaraan yang terjadi setelah pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, ada supremasi konstitusi atau hukum. Yang kedua, kekuasaan perundang-undangan ada pada DPR. Yang ketiga, dibentuk Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Yang keempat, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Yang kelima, kekuasaan presiden dibatasi. Yang keenam, kekuasaan dan kewenangan DPR bertambah. Yang ketujuh, presiden dapat di-impeachment dalam masa jabatannya oleh DPR, MPR maupun MK. Yang kedelapan, pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah. Dan yang terakhir, penghapusan DPA, kemudian dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Sekian video yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, tolong dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.